Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah yang diharapkan pembahasan kita malam ini adalah agar kita menjadi orang kaya, agar kita terbebas dari utang piutang, agar kita hidup tentram, agar kita merasa menjadi sesuatu. Teman-teman sekalian, pembahasan tentang sedekah ini kita bagi menjadi dua. Bahasan yang pertama pada episode yang pertama ini tinjauannya dari segi psikologi, dari segi logis berpikirnya manusia, dan dari segi ilmu metafisika. Insya Allah teman-teman, pembahasan pada bagian kedua kelak kita akan membahasnya dari sisi agama. Bagaimana agama kita memandang tentang sedekah ini, bagaimana efeknya nanti untuk kita, untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, mengapa dibagi menjadi dua? Karena untuk mendekati agama ini, manusia juga terbagi dua. Ada yang sudah familiar dengan agama sehingga tidak begitu lagi memerlukan penjelasan-penjelasan logis, dengan pola pikir bahwa semua yang diterima dalam ayat dan hadis sikapnya hanya sami'na wa ata'na. Artinya saya mendengar dan saya melakukannya. Sedangkan bagi teman-teman yang masih awam, memerlukan penjelasan secara logis, secara ilmiah, secara fisika dan metafisika. Nah, untuk golongan yang kedua inilah maka bagian pertama ini kita lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, sedekah itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya pada objek yang kita sedekahi, tetapi bagi pelaku juga yang melakukan kegiatan sedekah. Tinjauan yang pertama itu kita lakukan dari sisi yang kita sebut dengan ruang hampa. Artinya apa? Ada sesuatu ruang yang harus kita isi ketika sedekah ini sudah kita lakukan. Jadi ilustrasinya begini teman-teman sekalian. Andai kita punya sebuah lemari penuh pakaian, kemudian kita ingin menambah pakaian yang baru, maka alternatifnya hanya dua. Teman-teman membeli lemari yang baru, atau mengeluarkan sebagian pakaian yang sudah ada di dalam lemari itu untuk posisinya digantikan oleh pakaian baru. Jika teman-teman melakukan alternatif pertama, membeli lemari baru, maka konteks ingin membeli pakaian itu sudah bergeser. Yang kita ingin beli adalah pakaian baru, tetapi yang teman-teman lakukan adalah membeli lemari baru. Oleh karenanya, maka alternatif kedua lah yang sangat logis, yaitu mengeluarkan pakaian yang lama ini untuk digantikan posisinya oleh pakaian yang baru. Setelah pakaian yang lama ini keluar dari lemari, maka timbul masalah baru. Pakaian ini akan dikemanakan? Apakah kita buang atau kita biarkan saja atau kita sedekahkan? Kalau kita buang, maka turunannya rumah bersih. Tetapi pakaian yang dibuang ini tidak manfaat. Kalau alternatifnya dibiarkan saja, maka rumah ini kotor. Pakaian yang lama itu hanya menjadi sampah dan menyebabkan pemandangan tidak elok. Ujung-ujungnya maka akan timbul sakit.
Nah, maka alternatif yang terakhir adalah mensedekahkan pakaian ini pada halayak yang membutuhkannya. Artinya apa? Artinya lemari tetap terisi pakaian baru, rumah tetap bersih, ada sisi manfaat pihak yang lain dari menerima pakaian ini. Sekarang kita ambil masalahnya dengan kasus yang ekstrim. Andai isi lemari ini kita keluarkan semua dan kita sedekahkan semua, maka tidak ada alternatif lain bagi kita kecuali membeli pakaian yang baru. Maka sedekah yang paling afdol atau ketika teman-teman sangat membutuhkan pakaian baru, sedekahkan saja semua. Maka tidak ada alternatif lain kecuali Allah berikan pakaian yang baru. Itu dalam pendekatan sisi ruang kosong. Atau pendekatan yang lain itu seperti pipa saluran air. Teman-teman bayangkan sekarang punya rumah, kemudian teman-teman punya saluran air pembuangan dan air pembuangan ini mampet. Maka apa yang terjadi? Rumah kita akan kebanjiran, menimbulkan bau busuk, ujung-ujung akhirnya menimbulkan penyakit. Maka untuk sehat, saluran ini harus dibuat lancar. Air yang mengalirnya harus sampai pada tempat pembuangan. Yang terjadi dalam tubuh kita sama seperti itu. Ketika teman-teman menyumbangkan darah, maka tubuh dengan sistem sirkulasinya, dengan irama tubuh sendiri akan menghasilkan darah yang baru. Nah, jadi ketika teman-teman bersedekah darah ke PMI, tubuh akan menggantikannya dengan darah yang baru. Dan darah yang baru ini jaminannya sehat. Sedekah dengan pendekatan sistem saluran. Pendekatan yang ketiga teman-teman adalah dengan melakukan dari sisi psikologi. Nah, ketika teman-teman bersedekah, memberi, maka akan tertanam di dalam diri teman-teman, di mindset yang paling dalam, bahwa sesungguhnya teman-teman itu adalah kaya. Minimal lebih kaya dari mereka yang menerima sedekah. Apabila keyakinan kaya ini berlangsung terus hari per hari, berganti minggu, menjadi bulan, berganti tahun, sehingga dia menjadi keseharian manusia, maka kaya hanya tinggal masalah waktu. Secara psikis teman-teman sudah kaya. Secara fisiknya hanya menunggu waktu, apakah bulan depan, tahun depan, ataukah minggu depan. Jadi secara psikis teman-teman sudah kaya, fisiknya persoalan waktu. Pendekatan yang keempat teman-teman adalah pendekatan kuantum. Kita memberi sesuatu kepada orang yang menerima ini akan senang, akan bahagia. Kebahagiaannya itu memancarkan aura yang gelombangnya sampai kepada kita. Karena kita dalam kuantum ini adalah satu ruang lingkup, satu ekosistem yang sama. Maka ketika pancaran dari orang itu auranya bahagia menyentuh kita, otomatis kita juga bahagia. Kalau kebahagiaan ini berlangsung terus hari per hari, minggu per minggu, bulan ke bulan, maka tidak ada orang bahagia yang miskin. Sekali lagi teman-teman, saya tekankan bahwa tidak ada orang bahagia yang miskin. Jadi itu teman-teman sekalian, sedekah dari pendekatan ilmiah, dari pendekatan psikis, psikologi, dan dari pendekatan metafisika.
Akhirnya, maka tidak ada alternatif lain bagi kita agar kita bahagia, kita senang, kita kaya, kecuali jalan pintas yang paling dekat yang bisa kita lakukan hanya dengan bersedekah. Memberi kebahagiaan kepada orang, maka feedbacknya bahagia kepada kita. Memelihara rasa kaya di dalam mindset kita, maka kekayaan secara fisik hanya tinggal waktu. Demikian teman-teman sekalian, salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya minta maaf, minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.